Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah speaker yang bisa gue julukin sebagai speaker yang cukup budget, tapi tahan di segala medan. Langsung aja ini dia, Eagle Terra 3 Plus. Oke, jadi Eagle Terra 3 Plus merupakan speaker dari brand namanya Eagle. Dan buat yang nggak tahu, Eagle itu merupakan sebuah brand yang berasal dari Indonesia. Jadi bisa dibilang ini adalah brand yang kalau kita beli tuh cinta produk bangsa ya, gitu. Oke, untuk warnanya sendiri, Eagle Terra 3 Plus ini hadir dalam satu varian warna hitam aja yang gue pegang ini. Dan untuk harganya sendiri dibanderol di antara harga 600 sampai dengan 700 ribuan rupiah. Dan seperti biasa, sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, serta klik tombol share-nya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan juga gue udah taruh link pembelian produk ini di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau yang mau langsung beli, habis selesai nonton video ini, langsung aja cus ke link yang gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja seperti biasa kalau di channel Koko Jojo, kita akan mulai dengan yang namanya ngebahas desain. Oke, pertama-tama yang gue akan bahas untuk desain dari speaker ini adalah untuk ukuran speaker portable. Speaker ini bisa dibilang agak sedikit besar ya dibandingkan dengan speaker-speaker lain. Mungkin kalau kalian semua udah pernah lihat speaker Sony XB23, nah speaker ini jauh lebih gede dibandingkan dengan speaker Sony XB23. Dan kalau dibilang ini untuk lingkarnya ini agak mirip dengan botol 1,5 liter, tapi untuk panjangnya mungkin sepanjang botol minum 600 ml. Oke, langsung aja kita bahas di bagian depannya. Bagian depannya ini ada grill speakernya yang udah dibalut dengan bahan mesh dari kain, dan juga ada logo dari Eagle-nya yang ada di bawah ini. Oke, lalu lanjut ke bagian kiri dan juga bagian kanan. Ini dua-duanya ini adalah subwoofernya, dan di sini ada warna putih yang nanti ketika dinyalain dia bakal nampilin warna LED-nya. Terus ada logo Eagle juga di sini. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang ini ada penutup cover dengan tulisan Terra 3 Plus, dimana kalau ini nanti dibuka, di dalamnya ini tuh ada konektor Type-C untuk charging dan juga konektor aux nih nantinya untuk kalian nyolokin musik via kabel. Terus di sini ada logo gambar Bluetooth. Terus di sini ini tombol yang bisa gue bilang agak serbaguna ya, karena dia bisa buat ngatur beberapa hal. Terus di sini ada tombol minus, tombol plus, dan juga tombol untuk menyalakan speaker ini. Oke, di bagian belakang ini sebenarnya juga pas lagi dinyalain dia ada LED indikatornya di sini 1, 2, 3, 4, dan juga di bagian Bluetooth-nya. Seperti itu. Oke, sekarang gue bakal ngelanjut ngebahas mengenai build quality dari Eagle Terra 3 Plus ini. Secara build quality menurut gue speaker ini emang karena diperuntukkan untuk digunakan di alam terbuka. Jadi secara build quality dari speaker ini cukup sturdy banget. Cuman satu hal yang perlu diperhatiin adalah walaupun bahannya sturdy, si speaker ini punya bentuk yang agak besar serta berat yang agak lumayan kalau misalkan kalian pengen bawa kemana-mana. Jadi perlu dipertimbangkan juga kalau kalian itu sering bepergian dan memperhatikan lah berat dari barang bawaan kalian. Eagle 3 Plus, Terra 3 Plus ini perlu kalian perhatiin secara beratnya. Seperti itu. Terus juga tadi untuk build quality bahan sturdy-nya itu sebenarnya hampir lupa juga buat gue bahas. Jadi di sini untuk bahan itemnya ini sebenarnya kayaknya dari bahan plastik, cuman dibalut lagi dengan bahan kayak semi karet gitu. Jadi misalkan kalau speaker ini jatuh sih mestinya nggak terlalu isu ya, karena ya emang diperuntukkan untuk alam, mestinya cukup kuat. Serta kalau gua sekilas baca, si speaker ini sebenarnya tuh punya water dan weather resistant gitu. Jadi bisa dipakai ya hampir di segala medan. Kira-kira seperti itu. Sekarang gue bakal coba nyalain si speaker Eagle Terra 3 Plus ini. Oke, jadi untuk yang pertama fitur bakal gua bahas adalah, nah di sini. Untuk lampu LED-nya seperti yang gue bilang, dia ada 1, 2, 3, 4 untuk nunjukin baterai, dan juga di sini ada lampu indikator untuk Bluetooth-nya, seperti itu. Dan di sini ada volume up serta volume down. Terus kalau misalkan tombol ini ditekan, dia bakal lepas pair-nya dan ini bakal nyari device. Terus kalau ditekan 2 kali, dia bakal ngeganti presetnya. Dan sebenarnya preset yang ada di speaker ini tuh ada 3.
natural sound, bass sound, dan satu lagi itu namanya Pure sound. your sound gitu. Jadi untuk masing-masing dari karakter suaranya ini, oke, untuk karakter suara yang natural itu adalah menurut gua karakter suara yang paling cocok lah buat gua karena secara frekuensinya bener-bener dibagi rata dan gak ada yang lebih kenceng. Maksud gua ya yang paling datar gitu, paling kedengeran vokal, paling kedengeran high frekuensi serta paling kedengeran bassnya. Nah, terus lanjut ke mode keduanya tadi ada bass sound di mana itu dia akan lebih banyak ngeluarin suara si subwoofernya atau suara bass. Gue sebenarnya kurang cocok untuk suara yang kedua karena kayak menurut kuping gue tuh berasa suara vokalnya agak sedikit ketutupan. Dan yang terakhir itu namanya your sound. Nah, your sound ini somehow kayak di frekuensi orang ngomong tuh kayak kurang terlalu jelas. Tapi menurut perkiraan gue mungkin your sound itu adalah mode yang dipakai ketika misalkan kita semua tuh pengen karaoke gitu atau pengen nyanyi-nyanyi karena emang sebenarnya kan si speaker ini diperuntukkan buat pergi jalan-jalan ke alam. Bisa jadi juga ketika your sound dinyalain jadi maksudnya buat mengiringi ketika teman-teman sekalian itu pengen nyanyi bareng seperti itu. Oke, terus lanjut di sini juga fitur selanjutnya ada namanya lampu LED RGB yang warna-warni. Jadi di sini untuk warna-warninya itu bakal nge-cycle kayak warna rainbow gitu. Dan ini untuk warnanya sayang sekali nggak bisa diatur ataupun dimatikan. Jadi tetap akan muter-muter terus warnanya selama speaker ini nyala. Seperti itu. Oke, terus lanjut ke fitur selanjutnya, konektivitas dari speaker ini. Menurut gua konektivitas dari speaker ini lumayan lengkap. Jadi dia tuh ada port Type-C, walaupun ini bukan port data ya. Jadi jangan dicoba colok data karena nggak ada fungsinya. Dan satu lagi ini adalah port 3,5 mm, di mana beberapa speaker yang gua temui dari satu brand, itu port 3,5 mm itu nggak ada. Dan gue cukup bersyukur di speaker ini ada port 3,5 mm. Seperti itu. Oke, terus lanjut ke fitur selanjutnya dari speaker ini. Speaker ini juga sebenarnya udah support yang namanya stereo format ya. Jadi suaranya itu udah ada left dan right-nya. Cuman mungkin nggak terlalu kelihatan stereo image ya, karena speaker ini secara ukuran tuh nggak terlalu panjang gitu. Jadi mungkin kalau kalian pakai itu nggak terlalu kedengeran antara speaker kiri atau speaker kanan, tapi ya nggak masalah juga karena ya speaker fitur stereonya tuh ya nice to have juga ada di speaker ini. Kesan gue ketika menggunakan si Eagle Terra 3 Plus ini secara suara karakternya seperti apa. Yang pasti yang perlu kalian tahu, suara dari speaker ini cukup kencang banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai speaker ini cuman di dalam satu ruangan yang nggak terlalu gede, speaker ini bisa banget ngisi ruangan tersebut gitu. Jadi nggak usah takut kalau suara dari speaker ini kurang kencang. Terus gue bakal ngebahas mengenai karakter suara. Karakter suara menurut pendengaran gue, speaker ini lebih banyak karakter suaranya tuh numpuk di bagian bassnya. Jadi kalau misalkan kalian hobi dengerin lagu yang lebih banyak nge-emphasize di bagian vokal ataupun high frekuensinya kayak cymbal, menurut gue suaranya tuh kurang pas di kuping kalian untuk speaker ini. Karena speaker ini lebih banyak suara bassnya, dan kalau gue nggak salah baca juga, dia kayak ada bass boostnya juga di speaker ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas mengenai kekurangan dari speaker ini.
Oke, pertama-tama kekurangan untuk speaker ini seperti yang udah gue sebut sebelumnya di bagian fitur. Speaker ini secara karakter suara itu bassy banget dan gue sendiri sebenarnya bukan penggemar suara yang terlalu ngebass. Gue lebih suka yang agak standar, jadi kayak suaranya walaupun bassnya nonjok, tapi ya suara orangnya kedengeran. Menurut gue pada beberapa momen atau beberapa lagu, speaker ini ketika gue coba setel, itu suara bassnya terlalu over sehingga gue nggak terlalu bisa ngedengerin suara vokal dari lagu atau misalkan movie sih nggak terlalu berasa sih, tapi kayak lebih ke lagu lah. Gue nggak terlalu bisa ngerasain suara vokal dari lagunya. Terus lanjut, untuk penggunaan dibawa kemana-mana, sebenarnya speaker ini tuh lumayan cukup besar ya, karena ya emang nih di tangan gue aja ukurannya segini, jadi ya perlu dipastikan juga ketika kalian bawa speaker ini buat kemana-mana, ya dipastiin juga nggak ngeberatin tas kalian, ataupun juga nggak ngeberatin, ataupun juga bukan nggak ngeberatin lagi sih, tapi nggak bikin penuh tas kalian, seperti itu. Oke, lanjut ke weakness selanjutnya dari speaker ini adalah speaker ini nggak punya controlling apps. Jadi untuk mengontrolnya cuman di bagian sini aja. Dan untuk pengontrolan EQ juga nggak bisa, jadi mesti kalian pencet tombol ini 2 kali buat ganti dari 3 cycle antara bass sound, your sound, ataupun natural sound, seperti itu. Dan kelemahan nggak ada controlling apps juga, speaker ini tuh cuman bisa mode stereo aja, nggak bisa mode mono. Kenapa orang masih mau dengerin mono walaupun speakernya stereo? Jadi fungsi dari mode mononya itu adalah ketika kalian pengen dengerin suara speaker ini secara optimal, kalian pasti bakal taruh tiduran biar suara dari kedua speakernya nyala. Cuma kalau misalkan kalian hanya bisa naruh speaker ini dalam bentuk berdiri gitu ya, karena makan tempat, suara yang keluar kan akan ada suara dari bawah dan juga suara dari atas. Nah, suara yang dari atas itu nggak masalah, tapi suara yang ke bawah yang kena ke meja itu bisa menyebabkan mejanya agak sedikit ada getaran dan juga suara yang dihasilkan tuh jadi kayak agak mendem, terus kayak agak hilang sebelah gitu. Nah, makanya karena dia cuman bisa mode stereo, kalau taruh kayak gini, vertikal gini, suaranya kurang optimal. Seperti itu. Nah, gue nggak tahu sih, mungkin ada juga yang pernah nyoba, oh ini speaker bisa mono, mungkin bisa juga coba komentar di bawah, tapi gue pas lagi gunain speaker ini, gue nggak bisa nemuin mode mononya di mana, jadi gue menganggap itu sebagai sebuah kekurangan dari speaker ini. Oke, selanjutnya kekurangan dari speaker ini adalah speaker ini punya RGB, yes, dan itu adalah sebuah keuntungan. Cuman yang jadi masalahnya ini RGB kagak bisa dimatiin gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi pakai baterai, RGB ini otomatis nih bakal makan baterainya kalian gitu. Gue lebih prefer kalau RGB bisa dimatiin, itu would be a nice thing banget buat speaker ini. Terus selanjutnya kekurangan dari speaker ini adalah tidak ada fitur turn off ya. Jadi kalau misalkan kalian bawa speaker ini lupa kalian matiin, ya udah speaker ini bakal nyala terus sampai baterainya habis. Sedangkan mungkin kalau misalkan kalian jalan-jalan ke tempat alam atau nature gitu kan, ya colokan listrik atau sumber daya listrik itu kan merupakan sebuah source yang lumayan penting dan lumayan lebih langka lah gitu. Jadi kayaknya agak disayangkan juga speaker ini nggak punya mode apa ya, auto turn off ketika nggak ada suara masuk. It will be better kalau dia ada fitur tersebut di speaker ini. So, in summary, pendapat gua mengenai speaker ini cocok buat siapa? Yang pertama, buat kalian yang mungkin agak jorok atau sering berpetualang. Kenapa gue bilang gitu? Karena build quality dari speaker ini lumayan superb banget sih menurut gua. Yang kedua, speaker ini kurang cocok buat kalian yang kupingnya agak-agak audiophile. Karena secara kualitas suara, menurut gua speaker ini tuh masuk ke kualitas suara yang biasa aja. Jadi mungkin kalau kuping kalian tuh agak kurang suka sama suara yang nggak audiophile gitu, high fidelity, ya speaker ini jangan kalian lirik seperti itu. Karena secara harganya pun juga nggak masuk sebenarnya ke pangsa pasar yang audiophile. Terus speaker ini juga mungkin cocok buat kalian yang barang bawaannya nggak terlalu banyak dan nggak masalah nih dengan berat dari barang bawaan kalian. Karena secara bebannya speaker ini lumayan berat. Seperti itu. Cuma speaker ini ya plus side-nya itu ya benar-benar bisa kalian pakai di mana aja sih menurut gua kayak gitu. Gimana pendapat kalian mengenai Eagle Terra 3 Plus ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah.
Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Serta jangan lupa share video ini kalau video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Dan untuk link pembelian dari barang ini juga udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.